Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita ngomongin semua garis keturunan naga di anime Ragna Crimson. Cuma ya tentu sejauh yang sudah diceritakan di manganya. Nah, dalam animenya kan sudah pernah disebutkan kalau garis keturunan naga itu bukan hanya satu, melainkan ada 6 dan masing-masing dari mereka punya raja naganya sendiri, yaitu Wings, Claw, Roar, Bone, Eye, dan Scale. Cuma yang ditunjukkan di animenya sejauh ini baru satu, yaitu Wings atau sayap yang merupakan garis darahnya Ultimatia. Dari mulai raja naga mereka dan ke-10 anggotanya yang merupakan naga tingkat tinggi, walaupun beberapa di antaranya sudah kena bantai. Nah, tentunya masing-masing dari mereka kan punya wilayah kekuasaan yang menjadi markas utama mereka sendiri. Seperti halnya Wing Bloodline yang saat ini menempati ibu kota kerajaan Lese atau sebelum kena bantai semuanya. Karena ternyata wilayah itu juga merupakan salah satu wilayah yang terletak di atas Dragon Vein atau Nadi Naga. Sedangkan yang lainnya juga punya wilayah atau markas mereka masing-masing. Walaupun ada juga yang selalu berpindah-pindah tempat karena sudah tidak lagi punya anak buah dan hanya tinggal raja naganya sendiri. Nah, karena Wing Bloodline sudah ditunjukkan di anime dan gue juga udah pernah bikin pembahasan panjangnya. Jadi di sini mari kita bahas yang 5-nya aja cuy. Dari mulai Bloodline of Roar yang tinggal di sebuah jurang besar bernama Gehenna. Jadi jurang besar itu membentang sepanjang 4000 km dan masih di benua yang sama dengan kerajaan Lese dan juga sekte Matahari. Nah, di dalamnya itu terbagi menjadi 4 lapisan atau sejauh yang berhasil dijangkau oleh para pemburu naga kuat seperti anggota sekte Matahari. Sedangkan belum ada info apapun yang mereka dapatkan mengenai lapisannya lebih dalam lagi. Karena bahkan selama beberapa tahun itu, sekte Matahari masih belum mendapatkan kemajuan yang signifikan. Nah, setiap lapisan itu dijaga oleh para naga tingkat tinggi dan semakin dalam lapisannya maka akan semakin kuat. Sama seperti halnya Ultimatia, Bloodline of Roar juga punya 10 naga tingkat tinggi termasuk raja mereka yaitu The Truth Dragon Bagram. Cuma yang ditunjukkan baru ada 5, yaitu di peringkat kelima ada Lupoa yang merupakan sang naga kabut. Nah, Lupoa ini yang menjaga lapisan pertama dengan kekuatan kabutnya yang memenuhi lapisan itu dan juga dengan juta naga kelas bawah sampai menengah yang menjadi bawahan Lupoa. Jadi kabut di tempat itu bisa menciptakan ilusi dan bakal mengikis kewarasan orang-orang luar yang memasukinya. Lalu di peringkat keempat ada Lapis Dozo yang merupakan sang labirin dragon. Nah, Lapis Dozo ini merupakan naga yang menjaga lapisan kedua yang mana lapisan itu sudah dia ubah menjadi labirin tak terhingga. Cuma belum pernah ditunjukkan langsung kekuatan penuhnya seperti apa. Sedangkan di peringkat ketiga yaitu Erun Eski yang merupakan Glacial Dragon dan kekuatan utamanya yaitu Ace. Dialah naga yang menjaga lapisan ketiga yang mana lapisan itu penuh dengan es dan bahkan sampai dijuluki sebagai neraka beku. Lalu di peringkat kedua yaitu Gargantina yang merupakan Heavy Armor Dragon. Kalau untuk lapisan keempat yang dia jaga itu berupa ruang yang semuanya datar dan punya luas yang tak terhingga. Sedangkan untuk kemampuan utamanya yaitu gravitasi dan bahkan di wujud naganya dia itu mampu mengeluarkan kekuatan gravitasi sampai ribuan kali lipat. Kalau di mode manusianya sebenarnya dia itu merupakan wanita yang cukup menarik cuy. Cuma kan kalau sedang bertarung dia itu selalu menggunakan armor seperti itu atau ya sesuai dengan julukannya. Lalu di peringkat pertama dan sekaligus raja mereka yaitu The Truth Dragon Bagram. Sebenarnya Bagram itu merupakan raja naga generasi kedua sama seperti halnya Ultimatia. Jadi sebelum dia sudah pernah ada raja naga dari keturunan Roar. Sedangkan untuk kekuatannya yang sudah ditunjukkan sejauh ini sepertinya kekuatan Bagram ini terletak pada kata-katanya. Ya sesuai dengan julukannya yaitu The Truth Dragon Bagram. Jadi dalam manga chapter 61-nya Ragna itu sempat menerobos masuk ke dalam jurang Gehenna dan hanya sampai di lapisan keempat. Karena saat dia baru sampai di lapisan itu, Ragna langsung dijegat oleh Bagram ini dan langsung dikeluarkan dari Gehenna dengan kekuatan raungannya. Nah, sambil meraung dia itu sempat mengeluarkan 3 kata yaitu pergi, lenyap, dan hilang. Sedangkan Ragna yang terkena serangan itu langsung terlempar keluar dari Gehenna. Walaupun ya dia nggak menerima luka yang cukup fatal. Sedangkan Bagram sendiri waktu itu sudah menggunakan mode naganya. Ya sebenarnya waktu itu Ragna memang main terobos saja dan tanpa persiapan apapun. Cuma itu sudah bisa dianggap sebagai pencapaian terbesar umat manusia saat ini. Karena ya belum ada yang sampai berhasil nge-solo dan bahkan sampai di lapisan keempat. Lalu garis keturunan berikutnya yaitu Bloodline of Bones atau tulang. Untuk yang ini hanya ada 2 nama yang sejauh ini sudah ditunjukkan yaitu Banko sang naga abadi yang juga merupakan raja naganya. Dan Damascene Dragon yaitu Glasnowak yang menduduki peringkat keduanya. Sedangkan untuk semua keturunan lainnya sudah dibantai oleh raja mereka sendiri yaitu Banko. Cuma saat ini Banko sudah tersegel di sebelah tenggara lapisan Gehenna dan mungkin Glasnowak juga ikut andil dalam penyegelan itu. Ya gue belum tahu ya kenapa dia sampai membantai semua anak buahnya dan siapa saja yang ikut andil dalam penyegelan itu. Jadi saat ini hanya tersisa Glasnowak yang juga belum terlalu banyak dijelaskan di manganya. Cuma yang pasti Glasnowak ini merupakan naga yang sangat kuat yang bahkan lebih kuat dari Kamui.
Soalnya dia itu dikenal sebagai peringkat kedua paling kuat dan juga paling kuno untuk saat ini. Soalnya kan mereka nggak tahu kalau bawahan Crimson yaitu Very Big God masih hidup. Tapi mungkin di chapter terbarunya yang akan datang, Glaznoak ini bakal bertarung langsung melawan Ragna. Lalu berikutnya yaitu Bloodline of Eye atau Mata. Untuk yang ini juga hanya tersisa satu, yaitu Sigmalio yang merupakan Raja Naga mereka, atau dikenal juga sebagai The Unseeing Dragon. Cuma belum diketahui kekuatannya itu seperti apa. Jadi sekitar 1 abad yang lalu mereka itu terlibat pertempuran melawan Sekte Matahari dan semuanya berhasil dibantai kecuali Sigmalio. Nah, dalam chapter 65-nya dia bahkan sudah punya keluarga dan punya anak dengan manusia. Cuma ya ternyata itu cuma dia gunakan sebagai penyamaran. Karena di saat Kotenran meminta izin untuk membantai keluarga manusianya, dia bahkan langsung mengizinkannya dan tanpa belas kasihan apapun. Jadi mungkin selama ini Sigmalio memang selalu berpindah-pindah tempat dan membaur dengan manusia seperti itu. Lalu berikutnya yaitu Bloodline of Skull atau Sisik. Nah, kalau untuk yang ini masih punya banyak pasukan dan bahkan mereka punya 12 naga tingkat tinggi. Sedangkan untuk wilayah kekuasaan mereka yaitu di negara kepulauan bagian timur Jepang. Bahkan mereka ini dikenal sebagai bloodline terkuat di antara semua bloodline yang lainnya. Cuma untuk anggotanya baru satu yang sudah ditunjukkan yaitu Kotenran yang juga merupakan Raja Naga mereka. Atau dikenal juga sebagai Full Moon Dragon. Sepertinya kekuatan Kotenran ini yaitu serangan laser yang sangat kuat yang juga punya jangkauan yang sangat jauh. Bahkan dia pernah melancarkan serangan kecil ke markas utama Sekte Matahari yang bahkan jaraknya hampir setengah keliling bumi. Dia juga sempat mengatakan kalau dirinya bisa aja membakar habis jurang Gehenna dari tempat itu. Lalu yang terakhir yaitu Bloodline of Claw atau Cakar. Nah, untuk yang satu ini juga baru satu anggota yang sudah ditunjukkan yaitu Gilzia yang juga merupakan Raja Naga mereka. Atau dikenal juga sebagai The Shivering Dragon. Namun anggota mereka memang gak semuanya merupakan keturunan Gilzia atau gak semuanya merupakan naga tingkat tinggi yang diubah oleh Gilzia, melainkan campuran dan bahkan ada juga yang merupakan manusia. Jadi Gilzia itu memang sengaja memilih anggotanya secara individu atau simpelnya yang dia anggap pantas menjadi anak buahnya. Jadi nggak mesti dia jadikan sebagai naga tingkat tinggi dulu. Bahkan Leo yang merupakan bocil yang paling disayangi Ragna saat ini juga sudah bersama Gilzia dan berlatih padanya. Ya mungkin memang bisa dikatakan sudah menjadi salah satu anggota Bloodline of Claw. Karena Leo sendiri yang sudah memutuskan itu, dan juga bersama Sykes dan juga Nebelin. Cuma ya bukan berarti Leo itu ikutan memihak pada naga. Oh ya, kamu juga bisa dikatakan sebagai salah satu anggota Bloodline of Claw. Walaupun dia salah satu yang masuk dalam garis darahnya Ultimatia, tapi anggota Gilzia memang campur aduk seperti itu. Walaupun Bloodline of Claw memang sangat berbeda dengan Bloodline lainnya. Jadi mereka itu nggak ikut campur dengan pertempuran antara manusia melawan naga. Atau ya simpelnya nggak memihak siapapun dan hanya melakukan kesenangannya sendiri. Lalu untuk kekuatan Gilzia sendiri yaitu mampu membalikkan sebab dan akibat. Jadi simpelnya jika ada lawan yang menyerangnya, maka serangan lawan itu malah langsung mengenai lawan itu sendiri. Bahkan kamu yang sudah secepat dan sekuat itu saja hanya dipermainkan oleh Gilzia dan sama sekali tidak mampu untuk menyentuhnya. Nah, cuma pada saat pertarungan Kamui melawan Ragna, Gilzia itu kan sempat menonton pertarungan dahsyat mereka. Nah, waktu itu dia sempat mengakui kalau serangan terakhir Ragna bahkan mampu membunuhnya. Cuma kan Gilzia juga masih punya banyak kemampuan lainnya dan juga punya fisik dan regenerasi yang sangat tinggi. Dari mulai seni bela diri yang hanya dia ajarkan pada anak buahnya, lalu hanya dengan keberadaannya yang bahkan bisa membuat semua orang gila yang tidak mampu untuk menahannya dan sebagainya. Bahkan dia dikenal sebagai naga terkuat untuk saat ini dan melampaui semua raja naga yang ada saat ini. Nah, senjata cakar yang digunakan Kamui itu juga salah satu ciptaan Gilzia. Ya, sebenarnya Gilzia itu menciptakan 8 senjata iblis yang dikenal sebagai senjata terkuat yang ada di bumi. Dan punya Kamui itu merupakan salah satunya. Walaupun Kamui merebutnya dari salah satu anak buah Gilzia, cuma Gilzia juga sengaja mengizinkan Kamui untuk menggunakannya. Ya, itulah semua naga tingkat tinggi dari semua bloodline yang sudah diceritakan sejauh ini atau sejauh chapter 66 manganya. Namun sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan mereka? Nah, tentunya mereka semua itu kan mendapat kekuatan dari sang Dewa Naga. Cuma Dewa Naganya sendiri masih belum punya wujud fisik di dunia itu. Jadi mereka itu punya tujuan untuk melahirkan Dewa Naga di dunia itu atau ya supaya dia bisa mendapatkan bentuk fisiknya. Sedangkan tujuan Ragna dan Crimson yaitu untuk menghentikan semua itu dan juga melenyapkan mereka semua terutama sang Dewa Naganya. Ya, jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam Kuro guys.